Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanto, nomor MPM 64236060, kelas Teknik Mesin 3C. Di sini saya mendapatkan tugas literasi 3 untuk meresum sebuah buku yang berjudul Gambar Teknik. Dari buku ini diterbitkan oleh Erlangga, disusun oleh Bert Bellever Isabella Shikiba, diterbitkan pada tahun 2007. Isi dari buku ini: jenis-jenis proyeksi. Tampak atas menyajikan pandangan atau proyeksi bangunan dilihat dari atas. Tampak atas sering dinamakan gambar atap, penting untuk perencanaan lokasi. Tampak atas contohnya yang mendefinisikan posisi bangunan pada plot. Denah menampilkan sebuah lantai dari bangunan. Di sisi sebuah potongan diambil menembus bangunan pada ketinggian antara 1 sampai 1,5 meter di atas lantai, untuk memasukkan sebanyak mungkin bukaan pada dinding agar gambar menjadi komprehensif. Ketinggian dari berbagai bagian struktur terkait disajikan dalam gambar bersama dengan dimensi-dimensi horizontal. Tampak dari volume bangunan memberikan informasi mengenai hubungan antara bangunan dengan lingkungannya, bentuk, proporsi, dan jenis konstruksi beserta kualitas material. Jika relevan bersama-sama dengan denah dan potongan, tampak melengkapi keseluruhan desain. Potongan dihasilkan dengan membuat potongan vertikal melalui bangunan dan menganggap sebagai tampak dan proyeksi sejajar. Potongan dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai ketinggian lantai, kualitas material, dan bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk bangunan yang direncanakan. Elemen-elemen penting yang ditampilkan dalam potongan meliputi struktur atap, lantai, dan plafon, fondasi, dan tembok beserta bukaan-bukaannya. Potongan juga harus menampilkan akses ke bangunan melalui tangga, lift, tanjakan, dan lain-lain. Tampak 3 dimensi. Proyeksi astrometrik secara umum biasanya digunakan melalui tampak 3 dimensi pada tahapan perencanaan dan memberikan impresi ruang dari bangunan yang direncanakan. Proyeksi astrometrik hanya dilakukan dalam kasus-kasus khusus untuk gambar-gambar konstruksi, misalnya untuk menampilkan desain sudut. Prinsip-prinsip representasi alat-alat bantu. Pada dasarnya terdapat 2 metode berbeda untuk memproduksi gambar konstruksi. Yang pertama, penggambaran manual. Yang kedua, CAD. Penggambaran manual dilakukan pada meja gambar khusus yang dilengkapi sepasang penggaris yang dapat bergeser dan diset pada posisi tegak lurus atau menggunakan rel-rel penggambar yang diskrupkan kepada permukaan meja biasanya dan dapat bergeser secara vertikal mengikuti kawat yang direntangkan. Gambar CAD dibuat dengan menggunakan komputer. Ukuran kertas dan jenis kertas. Berbagai jenis kertas dibedakan sebagai ukuran kertas. Sebagai aturan, kertas kalkir digunakan untuk penggambaran manual karena menggunakan keuntungan di mana gambar lain dapat ditempatkan di bawahnya untuk disalin. Untuk gambar yang dibuat dengan CAD, kertas putih biasa berbentuk roll atau lembaran biasa digunakan untuk plotting. Kertas dengan lapisan permukaan, kertas fotografi, atau kertas glossy sering digunakan untuk presentasi karena memiliki kualitas permukaan yang baik. Skala menjelaskan hubungan antara ukuran elemen dan gambar dan dalam ukuran aslinya berbeda. Dibuat antara 3 jenis skala utama: skala asli,
skala pembesar, skala reduksi. Garis. Terdapat 4 jenis garis: garis tersambung kontinu, garis putus-putus, kombinasi garis putus dengan titik, dan garis titik, dan bentuk-bentuk kombinasi lainnya dapat dikembangkan dari sini. Arsir. Arsir bertujuan untuk menyederhanakan representasi masing-masing elemen dalam gambar dan membuatnya lebih mudah dimengerti. Keterangan gambar. Keterangan gambar dapat diperlukan untuk menghasilkan gambar yang lengkap, sebagaimana garis area dan arsir. Tingkat ketelitian dalam keterangan gambar dipilih sesuai dengan skala. Keterangan gambar ada untuk mendukung gambar teknik, misalnya untuk menyatakan dimensi, jumlah ruang, informasi mengenai material, dan lain-lain. Tahap-tahap perencanaan. Yang pertama, menentukan dasar-dasar gambar, desain awal, gambar penyajian, perencanaan desain, izin perencanaan, gambar kerja, perencanaan spesialis, penyajian gambar. Yang pertama, komposisi gambar. 2, kompala gambar, distribusi gambar. Yang terakhir, lampiran. Yang pertama, simbol-simbol standar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.